Salam sehat selalu Parewa. Semoga Parewa semua sedang tidak fakir kuota untuk menikmati audiobook dari kami. Sebelum kita lanjut, silakan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi ketika video terbaru telah diupload. Tidak menunggu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak audiobook ini. Mahakarya dari penulis kebanggaan tanah air, Asmaraman S. Ho Ping Ho. Suling Emas, bagian 30. Sing, tiada menduga, kilat menyambar. Kiranya kilat itu keluar dari pedang di tangan Pat Jiu Sing Ong yang telah dihunusnya secara cepat sekali sehingga seperti main sulap saja. Tahu-tahu di tangannya sudah ada sebatang pedang yang kemilau. Inilah Bengkong Kiam, pedang sinar terang, yang sudah puluhan tahun menemani tokoh ini merantau sampai jauh ke barat, pedang yang minum entah berapa banyaknya darah manusia. Kalau begitu, kau cobalah hadapi Pat Mo Kiam dengan begitu Pat Sian Kiam, teriaknya. Terkejutlah Kui Seng, menghadapi seorang tokoh seperti Pat Jiu Sin Ong, bukanlah hal main-main. Karena berarti merupakan pertempuran selama 2 hari 2 malam melawan Ban Pi Lo Chia berkesudahan seri, tiada yang kalah atau menang. Ini saja sudah membuktikan betapa hebatnya kepandaian kakek ini, dan sekarang kakek ini mengajak ia bertanding pedang. Dia tidak mempunyai pedang, biasanya ia menggunakan suling sebagai pengganti pedang. Akan tetapi sulingnya tidak ada lagi. Namun Kui Seng adalah seorang pemuda gemblengan yang telah memiliki batin yang kuat sekali. Kalau baru-baru ini batinnya tergoncang dan lemah oleh asmara, hal ini tidaklah aneh karena ia masih muda, tentu saja menghadapi Dewi Asmara ia tidak akan kuat bertahan. Dengan sikap tenang Kui Seng mengambil ranting yang tadi ia lepaskan di atas tanah lalu menghadapi kakek itu sambil berkata, "Pat Jiu Sin Ong, aku tidak mempunyai senjata lainnya selain ini. Kalau kau bertekad hendak memaksaku, silakan." Hahaha, Kui Seng. Coba kau keluarkan Pat Sian Kun yang kau agung-agungkan itu menghadapi Pat Mo Kun. Lucian, mundur kau jauh-jauh dan jangan sekali-kali campur tangan. Lucian meloncat mundur, menonton dari pinggir jurang. Pat Jiu Sin Ong memutar-mutar pedangnya di atas kepala sambil tertawa bergelak. Hebat sekali kakek ini. Pedangnya yang diputar di atas kepala itu berdesingan mengaung-ngaung seperti suara sirene dan lenyaplah bentuk pedang, berubah menjadi sinar bergulung-gulung yang melebihi sinar bulan terangnya. Kui Seng, inilah jurus ketiga dari Pat Mo Kun, sambutlah, teriak Pat Jiu Sin Ong, disusul dengan menyambarnya sinar terang ke arah Kui Eng. Karena Pat Mo Kiam Hoat ini sengaja dicipta untuk menghadapi Pat Sian Kiam Hoat, maka tentu saja gerakannya ada persamaan dan Kui Seng mengenal baik gaya serangan ini. Akan tetapi ia maklum bahwa jurus ini kalau dimainkan oleh Pat Jiu Sin Ong amatlah jauh bedanya dengan permainan Lucian. Jurus apa saja kalau diperagakan oleh tangan kakek ketua Bengkau ini merupakan jurus maut yang amat hebat dan berbahaya. Sekali pandang ia tahu bahwa jurus lawannya ini harus ia hadapi dengan Pat Sian Kun, jurus ke-11. Setiap jurus Pat Sian Kun yang sudah ia ringkas itu dapat menghadapi 4 macam jurus lawan. Sambil mengerahkan tenaganya ia menggerakkan ranting di tangan kanannya, memutar-mutar ranting itu seperti gerakan seekor ular berenang. Dengan tepat rantingnya berhasil menangkis pedang. Krak, ranting itu patah menjadi 2. Pat Jiu Sin Ong menarik pedangnya sambil tertawa bergelak. Hahaha, kau sungguh tak memandang mata kepadaku, Kim Mo Eng. Apa kau kira dapat mempermainkan aku hanya dengan sepotong ranting saja seperti yang kau lakukan kepada Lucian? Kau tahu bahwa aku tidak memiliki senjata pedang, Pat Jiu Sin Ong. Jawab Kui Seng dengan sikap tenang, akan tetapi diam-diam ia senang juga karena ternyata ketua Bengkau ini biarpun wataknya aneh dan kadang-kadang kejam ganas, namun masih memiliki kegagahan seorang tokoh besar sehingga tadi menarik kembali pedangnya karena senjata lawan yang tak berimbang kekuatannya itu patah. Lucian,
Kau pinjamkan pedangmu kepadanya, biar dia mencoba membuktikan omongannya bahwa Pat Sian Kun dapat mengalahkan Pat Mo Kun kita. Lucian mengeluarkan suara ketawa mengejek mencabut pedangnya dan melontarkannya ke arah Kui Seng. Jangan dipandang ringan lontaran ini, karena pedang itu bagaikan anak panah terlepas dari busurnya terbang ke arah Kui Seng. Ahli silat biasa saja tentu akan termakan oleh pedang terbang ini. Akan tetapi dengan tenang Kui Seng mengulur tangan dan tahu-tahu ia telah menangkap pedang itu dari samping tepat pada gagangnya. Hahaha, sekarang kau sudah bersenjata pedang. Kalau kalah jangan mencari alasan lain. Awas, sambut ini jurus ketujuh Pat Mo Kun, kata Pat Jiu Sin Ong sambil menggerakkan pedangnya membabat ke arah iga kiri Kui Seng dilanjutkan dengan putaran pedang membalik ke atas menusuk mata kanan. Diam-diam Kui Seng mendongkol. Terang bahwa ketua bengkau ini sengaja mengejek dan memandang rendah kepadanya sehingga setiap menyerang menyebut urutan nomor jurus Pat Mo Kun. Kalau ia tidak memperhatikan kelihayannya, kakek yang sombong ini akan menjadi semakin sombong, pikirnya. Maka ia cepat memutar pedang pinjamannya itu, pedang yang amat ringan dan enak dipakai. Tahu bahwa pedang Toa Hong Kiam ini merupakan pedang pusaka yang ampuh juga, hatinya besar dan cepat ia mainkan Pat Sian Kiam Sut dengan pengerahan tenaga sinkangnya. 2 kali serangan lawan dapat ia tangkis dengan meminjam tenaga lawan kemudian pedangnya terpental seperti terlepas dari tangannya. Padahal sebetulnya terpentalnya pedang itu terkendali sepenuhnya oleh tenaga sinkangnya, maka dapat ia atur sehingga pedang itu terpental dengan ujungnya mengarah tenggorokan lawan yang sama sekali tidak menyangkanya. Pat Jiu Sin Ong diam-diam kaget juga, karena ia tidak mengira bahwa serangan pertamanya itu akan malah dijadikan batu loncatan oleh Kui Seng sehingga bukan merupakan serangan lagi melainkan merupakan tenaga bantuan bagi lawan untuk balas menyerang dengan tenaga sedikit namun dapat mematikan. Ketika Pat Jiu Sin Ong menarik kembali pedangnya dan menangkis sambil menggetarkan pedangnya untuk membuka kesempatan serangan balasan, kembali pedang Kui Seng yang tertangkis itu terpental dan langsung membabat leher. Kaget sekali hati Pat Jiu Sin Ong. Bukan kaget menghadapi serangan ini bayinya mudah saja menghindari diri daripada babatan. Akan tetapi yang mengejutkan hatinya adalah menyaksikan perubahan jurus-jurus ilmu silat Pat Sian Kun ini. Ia mengenal bahwa semua gerakan Kui Seng adalah benar-benar Pat Sian Kun dimainkan seperti ini sehingga menjadi ilmu silat yang lihai sekali dan benar-benar ia melihat bahwa kalau ia melanjutkan serangan-serangan dengan Pat Mo Kun, ia selalu akan terserang oleh Kui Seng karena setiap kali ia menangkis dengan jurus Pat Mo Kun, pedang di tangan Kui Seng yang tertangkis itu terpental dan langsung menjadi jurus lain yang melanjutkan serangan. Pat Jiu Sin Ong mengeluarkan seruan keras, lengking suaranya hebat sekali, seakan-akan menggetarkan bumi yang berada di bawah kaki, gemanya sampai panjang susul menyusul di kanan kiri puncak. Kui Seng cepat mengerahkan sinkangnya karena jantungnya berguncang mendengar lengking tinggi ini. Diam-diam ia makin kagum. Kakek ini bukan main hebatnya, dan lengking tadi tak salah lagi tentulah ilmu Choan Im I Hun Tu, ilmu kirim suara pengaruhi semangat lawan yang terkenal sekali dari ketua bengkau. Kalau saja sinkangnya tidak sudah amat kuat, tentu ia akan menjadi setengah lumpuh mendengar seruan ini. Bahkan ia percaya mereka yang tidak memiliki ilmu tinggi, mendengar lengking ini bisa jantungnya dan tewas seketika. Ia dapat melindungi jantung dan perasaannya daripada pengaruh lengking tadi, sedangkan permainan pedangnya tetap tenang dan selalu menggunakan kesempatan melanjutkan serangan-serangan yang terus ia dasa. Rekan pada ilmu silat Pat Sian Kun. Betapapun juga, Kui Seng adalah seorang satria perkasa. Sekali berjanji hendak menggunakan Pat Sian Kun, ia akan terus menggunakan ini, biar andai kata ia terancam bahaya maut sekalipun. Setelah gema suara lengking itu mereda, Kui Seng sambil menusukkan pedangnya ke arah pusar lawan dengan jurus Pat Sian Lau Goat 8 Dewa Mencari Bulan, berkata, "Orang tua, apakah begitu perlu Pat Mo Kun harus kau bantu dengan Choan Im Kang tenaga mengirim suara untuk mengalahkan Pat Sian Kun?" Merah wajah Pat Jiu Sin Ong. Ia mengerahkan tenaga menangkis tusukan ke arah pusar sambil menjawab, "Pat Mo Kiam Sut belum kalah,
jangan kau banyak tingkah dan menjadi sombong. Akan tetapi ketika pedang Kui Seng tertangkis, pedang itu kembali sudah terpental dan membentuk jurus Patsian Cilou. 8 dewa menunjuk jalan yang menusuk ke arah leher. Gerakan Kui Seng begitu cepat dan susulan serangannya secara otomatis sehingga lawannya tiada kesempatan untuk membalas. Karena jelas bahwa Pat Mo Kun selalu tertindih oleh Patsian Kun, makin lama makin panaslah hati Pat Jiu Sin Ong, yang membuat dadanya serasa akan meledak. Ia menggereng dan kini Pat Mo Kiam Sut ia mainkan cepat sekali dalam usahanya untuk mendobrak dan membobol garis kurungan Patsian Kun. Pedangnya bergulung-gulung merupakan sinar terang, berubah-ubah bentuknya, kadang-kadang merupakan sinar bergulung-gulung membentuk lingkaran-lingkaran. Hebat sekali memang Pat Mo Kiam Sut yang diciptakan oleh kakek sakti itu. Namun Kui Seng sudah mengetahui rahasia Pat Mo Kun, karena sesungguhnya Pat Mo Kun diciptakan dengan dasar Patsian Kun dan Kui Seng adalah seorang ahli Patsian Kun. Maka pemuda sakti ini dapat menggerakkan pedangnya yang selalu mengatasi gerakan lawan, selalu mengurung dan selalu menindih, sebagian besar dia yang menyerang. Lingkaran-lingkaran yang dibentuk oleh gulungan sinar pedangnya lebih luas dan lebih lebar, seakan-akan menggulung lingkaran sinar Pat Jiu Sin Ong. 2 jam lebih mereka bertanding dan selama ini Pat Jiu Sin Ong selalu mainkan Pat Mo Kun sedangkan di lain pihak Kui Seng mainkan Patsian Kun. Biarpun Kui Seng juga tidak pernah dapat menyentuh lawan dengan pedangnya, namun dalam pertandingan selama 2 jam ini, jelas bahwa Patsian Kun lebih unggul karena 80% Kui Seng menyerang sedangkan lawannya selalu harus mempertahankan diri dengan sekali waktu membalas serangan yang tiada artinya. Makin lama Pat Jiu Sin Ong makin marah. Bukan marah kepada Kui Seng melainkan panas perutnya karena benar-benar Pat Mo Kiam Sut tidak dapat mengatasi Patsian Kun. Memang watak ketua bengkau ini aneh sekali, tidak mau ia dikalahkan. Ia sebenarnya amat suka kepada Kui Seng, bahkan ia akan merasa gembira sekali kalau putri tunggalnya dapat menjadi istri Kui Seng ini yang ia kagumi. Akan tetapi kalau ia harus kalah, nanti dulu. Watak ini pula agaknya yang menurun kepada Lucian. Kui Seng, kalau Pat Mo Kun tidak dapat mengatasi Patsian Kun, itu pun belum cukup menjadi alasan untukmu menurunkannya kepada anakku. Apa artinya Patsian Kun yang biarpun sedikit lebih unggul dan dapat mengalahkan ilmuku yang lain, bukan hanya Lucian, aku sendiri akan membuang semua ilmu silatku dan hanya mempelajari satu macam ilmu saja, yaitu Patsian Kun. Setelah berkata demikian, kakek itu kini memutar pedangnya sedemikian hebatnya sehingga gulungan sinarnya bergelombang datang hendak menelan Kui Seng. Di samping gelombang gulungan sinar pedang itu, masih terdengar angin menderu menyambar ketika tangan kiri kakek itu ikut menerjang dengan dorongan-dorongan jarak jauh yang mengandung angin pukulan kuat sekali. Hei, orang tua, apakah kepalamu kebakaran? Hati boleh panas, kepala harus tetap dingin. Kui Seng sibuk sekali memutar pedangnya untuk melindungi diri sambil mengucapkan kata-kata memperingatan. Hahaha, orang muda, kau mulai takut. Kata-kata takut adalah pantangan bagi semua orang gagah, tak terkecuali Kui Seng. Mendengar ia disangka takut, hatinya panas sekali. Siapa takut? Bentaknya dan pandangnya berkelebat-kelebat dalam usaha membalas serangan. Namun, Patsian Kiam Sut kurang lengkap kalau harus melayani gelombang serangan ilmu pedang itu apalagi masih dibantu dengan sambaran angin pukulan tangan kiri yang demikian ampuhnya. Kui Seng masih terus mempertahankan dengan permainan Patsian Kiam Hoat, dan biarpun ia mampu membendung gelombang serangan, namun ia terdesak dan harus mundur-mundur ke arah jurang hitam. Hahaha, Kim Moeng. Begini sajakah kepandaianmu? Apakah kau hanya mengandalkan Patsian Kun untuk menjagoi dan mengangkat nama sebagai seorang pendekar sakti? Hahaha, sungguh lucu. Pat Jiu Sin Ong tertawa bergelak. Kui Seng biarpun sudah menerima gemblengan semenjak kecil, namun ia tetap masih seorang pemuda yang kalau dibandingkan dengan Pat Jiu Sin Ong, tentu saja kalah pengalaman dan kalah cerdik.
Ia tidak mengira sama sekali bahwa kakek itu memang sengaja menyerangnya dengan ilmu silat pilihan untuk mendesaknya dan sengaja pula memanaskan hatinya agar ia suka menggunakan ilmu simpanannya. Kakek yang haus akan ilmu silat itu menggunakan semua ini untuk memancing keluar ilmu-ilmu simpanannya. Kui Seng tidak menduga akan hal ini, maka mendengar ejekan itu ia lalu berseru keras dan tiba-tiba angin yang mengeluarkan suara bersiutan menyambar dari tangan kirinya yang sudah mengeluarkan kipasnya. Kini ia merasa dirinya lengkap. Tangan kanan memegang pedang mainkan Patsia Kiam Hoat sedangkan tangan kiri memegang kipas mainkan ilmu kipas Lo Hai San Hoat. Bukan main hebatnya. Namun pasangan ilmu pedang dan ilmu kipas yang selama ini mengangkat namanya sehingga ia dijuluki Kim Mo Eng, hanya dapat membendung gelombang penyerangan Pat Jiu Sin Ong saja, tanpa dapat banyak membalas. Karena ia tidak ingin terdesak terus ke pinggir jurang yang hanya tinggal 3 meter di belakangnya, terpaksa Kui Seng merubah gerakan pedangnya dan kini pedangnya mulai main ilmu pedang Kep Jit Seng Kiam yang jarang ia keluarkan karena ilmu pedang ini merupakan ilmu pedang rahasia yang menjadi inti sari daripada ilmu pedang simpanannya. Melihat pemuda itu mengeluarkan ilmu pedang simpanannya, diam-diam hati Pat Jiu Sin Ong menjadi girang sekali. Ia tahu bahwa mengalahkan pemuda ini bukan merupakan hal mudah dan memang maksudnya untuk dapat mengalahkannya cepat-cepat sebelum menguras dan mempelajari ilmu-ilmu pemuda ini yang benar-benar merupakan ilmu pilihan. Hebat pertandingan itu dan diam-diam Kui Seng harus mengakui bahwa selama hidupnya, baru kali ini ia menemui tanding yang luar biasa kuatnya. Bahkan harus ia akui bahwa kalau dibandingkan dengan Ban Pi Lo Chia, ketua bengkau ini lebih kuat sedikit. Biarpun ia telah mengerahkan kepandaian dan tenaganya, tetap saja ia tidak mampu mendesak ke tengah. Apalagi ketika tiba-tiba ia teringat akan watak gila kakek ini yang ingin mengumpulkan semua ilmu hebat di dunia sehingga Kui Seng yang sadar bahwa ia sedang dipancing, cepat-cepat mengacaukan gerakan Kep Jit Seng Kiam itu dengan ilmu silat lainnya. Suling Emas. Bersambung ke bagian 31. Terima kasih buat parewa semua, yang telah menyisakan waktunya untuk menyimak audiobook ini. Jangan lupa di-subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Wassalam. Dari aku, yang selalu setia, menunggumu datang kembali.